RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah, dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu. Transaksi RIP 18,7 triliun libatkan 4 perusahaan dan 2 individu. Namun sebelum lanjut tolong ringankan jari Anda, untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalahin lonceng notifikasinya. Kalau sudah kami ucapkan terima kasih. Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait transaksi janggal sebesar RIP 18,7 triliun. Transaksi ini merupakan bagian dari data transaksi RIP 349 triliun yang menjadi sorotan publik dalam sebulan terakhir. Menurut Sri Mulyani, ini bukan merupakan transaksi yang berhubungan dengan pegawai. Dari transaksi janggal RIP 18,7 triliun ini, kata Sri Mulyani melibatkan beberapa perusahaan yakni PTA, PTB, PTC, dan PTF, yang merupakan laporan dari PPATK berdasarkan permintaan Itjen Kementerian Keuangan. Ada juga terkait transaksi orang pribadi, berinisial D dan E yang merupakan laporan inisiatif dari PPATK. Sri Mulyani merinci, dari transaksi janggal oleh PTA, PT PTB, PTC, dan PTF berdasarkan laporan PPATK atas permintaan Itjen Kemenkeu, serta transaksi orang pribadi, berinisial D dan E yang merupakan laporan inisiatif dari PPATK kepada Kemenkeu. Dia menjelaskan, PTA merupakan grup dari 3 perusahaan, dengan total transaksi sebesar RIP 11,38 triliun. Dengan periode transaksi tahun 2017 sampai tahun 2019 untuk 5 rekening. Transaksi yang dilakukan PTA ini merupakan laporan PPATK berdasarkan permintaan Itjen Kemenkeu, tertanggal tanggal 17 Februari tahun 2022 saat melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan, full bucket, atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pemeriksa pajak. Hasil kesimpulan PPATK, kata Sri Mulyani, pada kelima rekening yang merupakan transaksi dari PTA, tidak ditemukan adanya aliran dana ke pegawai Kemenkeu dan keluarga. Kemudian mengenai transaksi PTB, Sri Mulyani menjelaskan laporan transaksi senilai RIP 2,76 triliun hasil temuan PPATK ini juga merupakan permintaan Itjen Kemenkeu tertanggal tanggal 18 Oktober tahun 2018. Saat itu, Itjen Kementerian Keuangan tengah melakukan audit investigasi atas dugaan penerimaan uang pegawai Kementerian Keuangan dan kegiatan ini merupakan rangkaian atas operasi tangkap tangan (OTT) pegawai. Adapun transaksi PTB merupakan satu korporasi dengan periode transaksi tahun 2015 sampai tahun 2017 untuk 2 rekening. Mantan Kepala Bappenas ini menyebut temuan PPATK ini pun telah ditindaklanjuti oleh pihaknya. Kemudian, terkait dengan transaksi PTC senilai RIP 1,88 triliun. Sri Mulyani mengatakan transaksi ini merupakan hasil analisis PPATK, yang merupakan permintaan dari Itjen Kemenkeu pada tanggal 1 Juni tahun 2015. Saat itu, kata Sri Mulyani, Itjen Kemenkeu tengah melakukan pengawasan internal atas dugaan benturan kepentingan. Berdasarkan temuan PPATK, pemegang saham di PTC merupakan perseroan terbatas. Kemudian PTC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia pertukaran data elektronik. Kendati demikian, transaksi PTC senilai RIP 1,88 triliun tidak terkait dengan pegawai Kemenkeu, dan merupakan wajib pajak aktif. Transaksi PTF senilai RIP 452 miliar. Sri Mulyani menjelaskan, laporan PPATK atas transaksi PTF merupakan permintaan Itjen Kemenkeu tertanggal tanggal 13 April tahun 2020, saat melakukan full bucket atas dugaan penyimpangan pengadaan dan gratifikasi. PTF merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan gedung. Berdasarkan keterangan PPATK, transaksi oleh PTF teridentifikasi digunakan sebagai rekening untuk kegiatan operasional dan untuk menerima dana dari transaksi setoran tunai, tanpa underlying dengan keterangan cicilan, angsuran, dan pelunasan. Menurut Sri Mulyani, data PPATK ini menemukan transaksi wajib pajak pribadi berinisial D dan E ini merupakan laporan atas inisiatif PPATK untuk mendukung pengumpulan penerimaan negara.
di mana saudara D ditemukan adanya transaksi mencurigakan senilai Rp 500 miliar. Diketahui, D memiliki aset dan investasi yang besar, serta tidak ada berkaitan dengan pegawai. Kesimpulan PPATK terhadap WP berinisial D, yakni hasil analisis diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pajak, DJP, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Sementara itu, hasil tindak lanjut DJP, saudara D tidak dapat ditindaklanjuti karena telah meninggal. Kemudian untuk transaksi janggal sebesar Rp 1,7 triliun ditemukan pada WP berinisial E, dengan periode tahun 2016 sampai tahun 2018. Di mana saudara E tersebut memiliki aset dan investasi yang besar. Laporan ini, kata Sri Mulyani, telah disampaikan oleh PPATK langsung kepada DJP dan DJP telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada WP berinisial E telah diselesaikan dan diterbitkan surat ketetapan pajak, SKP, pada 2021.